Baik, terima kasih atas introduction melalui CV saya. Selamat pagi para Bapak Ibu dosen Universitas Maranatha yang saya hormati. Selamat pagi Pak Bernard, Mbak Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sampai di Bandung. Tadi malam disambut dengan guyuran hujan yang luar biasa besarnya, tapi pagi ini jalan pagi tadi seger banget ini udaranya. Jadi terasa Bandungnya gitu, dingin gitu ya. Bapak Ibu, saya terakhir ke Maranatha itu sekitar kalau 15 tahun, 18 tahun yang lalu. Jadi ini adalah visit saya yang kedua ke Universitas Maranatha. Tapi mungkin dulu bukan kampus yang ini karena kayaknya dulu saya nggak melihat ada gedung tinggi begini. Bapak Ibu sekalian, saya diminta waktu itu ketemu Mbak Helen ya di acara Acer di Jakarta, dan kemudian diminta untuk sharing tentang MOOCs. Ketika itu saya berpikir barangkali teman-teman di Maranatha ini belum tahu, tapi kalau barusan dari pagi tadi ngobrol saya sama Pak Bernard, kemudian Pak Bernard barusan menjelaskan, kelihatannya sebetulnya MOOCs ini udah bukan barang langka ya buat teman-teman di sini ya. Jadi semuanya sudah cukup familiar ya dengan MOOCs ini. Iya belum? Atau sudah? Gak kedengeran suaranya. Baiklah. Jadi kalau misalnya memang pun sudah biasa atau sudah tahu, barangkali nggak ada salahnya ya kita review sedikit, kita mengingat kembali apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan MOOCs itu. Jadi kalau bahasa awamnya, bahasa simpelnya itu sebetulnya perkuliahan terbuka secara online. Kenapa disebut terbuka? Ya sesuai dengan singkatannya ya, Massive Open Online Courses. Masif di situ itu mengandung makna bahwa teknologi yang digunakan bukan hanya sekedar LMS, tetapi LMS yang memang mampu mengakomodasi jumlah peserta yang sampai puluhan ribu jumlahnya, bahkan ratusan ribu untuk satu single course ya. Jadi nanti mungkin ada yang MOOCs yang paling pertama kali yang membuat menjadi hype gitu ya istilah MOOC ini, karena mata kuliah itu diikuti oleh 165.000 peserta, one single MOOC ya. Jadi memang misalnya modal awalnya itu nggak punya ya untuk mengakomodasi menyelenggarakan MOOC. Baru modal versi berapa gitu ya, itu kemudian dia mengupgrade sehingga LMS-nya itu mampu juga digunakan untuk menyelenggarakan MOOC. Jadi kalau nanti tetapi sebetulnya sekarang MOOC itu akhirnya tidak selalu juga masif demikian. Tapi awalnya itu adalah karena the massiveness-nya itu ya. Kemudian open di sini mengandung makna memang boleh oleh siapa saja, diikuti oleh siapa saja, di mana saja usianya, apa saja, tidak ada prasyarat apapun, dan pada awalnya adalah free of cost, jadi gratis begitu ya MOOC itu pada awalnya. Kemudian online, jadi ini memang awalnya itu didesain untuk online, walaupun nanti pada praktiknya itu ada juga yang blended begitu ya. Kemudian dan ini course ini menyampaikan bahwa ini tuh bukan hanya sekedar materi yang diupload ke website, tetapi ada tuitionnya, ada interaksinya, ada pembelajarannya. Jadi ini memang perkuliahan, bukan open educational resources, bukan OER. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh saya udah bikin MOOCs banyak gitu ya, seperti waktu tahun berapa itu saya ke Cina, mereka mengklaim dia udah bikin 50.000 MOOCs dia bilang. Tapi kita menyebutnya mini MOOCs dia bilang. Tapi ketika saya lihat sebetulnya itu bukan MOOCs, tetapi OER ya. Jadi cuma materi diupload demikian saja ya. Jadi istilah MOOC itu sendiri sebagai suatu terminologi gitu, itu diperkenalkan pertama kali oleh Dave ya, namanya Dave dan Brian. Nah dia itu terinspirasi oleh praktek yang dilakukan oleh dua orang yang teratas ini, yaitu George Siemens dan Stephen Downes. Mereka ini dosen waktu itu di Universitas Manitoba di Kanada. Mereka sedang memberikan kuliah tentang connectivism ya. Dan mahasiswa di dalam kampusnya itu yang mendaftar ke mata kuliah itu 25 orang. Lalu dia bilang, kita ini bicara soal connectivism, tapi kita cuma ngikutin 25 orang, terus apa ininya, apa message-nya gitu kan. Jadi kenapa nggak kita buka aja ini mata kuliah di internet, biar aja semua orang mengikuti, itu buat kita sebagai dosen nggak ada kerjaan tambahan untuk membuka ini. Tapi tentu kita tidak akan khusus melayani mereka, tapi di open. Maka kemudian mata kuliah itu mereka upload ke website mereka dan mereka buka, semua orang boleh ikut. Maka ada puluhan ribu dari seluruh dunia mengikuti. Itu sebetulnya adalah cikal bakal MOOC pertama kali, dan itu tahun 2008. Tetapi memang karena itu dikembangkan oleh si
Michael George Simmons dan Stephen Downes ini sebagai ekstensi dari perkuliahan di kelas mereka, maka dia tuitionnya itu, interaksinya itu ya seperti sangat intensif, ya sangat terbimbing begitu ya oleh dosen dan sebagainya. Dan memang menekankan kepada pedagogi atau pendekatan konektivisme itu, sehingga itu akhirnya disebut sebagai CMOOCs ya. Kemudian tapi itu belum menjadikan MOOCs ini istilah yang hype di seluruh dunia. Baru pada tahun 2011 ketika Sebastian Stern itu kemudian menawarkan satu mata kuliah di Stanford yang berjudul Introduction to Artificial Intelligence, kemudian dia buka sebagai online, dan ternyata ada 165.000 orang yang melakukan registrasi ke mata kuliah ini secara online. Itulah baru istilah MOOC ini kemudian dikenal di seluruh dunia dan menjadi hype ya. Bahkan pada tahun 2012, setahun setelah si Sebastian Stern ini menyelenggarakan ini di Stanford University, The New York Times itu mengatakan the year of MOOCs itu tahun 2012, karena suddenly seluruh dunia itu bicara soal MOOCs, dan lalu perguruan tinggi lain berlomba-lomba menyelenggarakan MOOCs sampai MOOCs itu betul-betul mencapai ke titik yang betul-betul masif begitu ya. Nah, apa sih bedanya CMOOCs dengan XMOOCs? Barangkali teman-teman di sini juga udah pernah ada yang membaca dan mengetahui. Seperti saya katakan tadi, CMOOCs itu memang lebih menekankan kepada interaksi dan kepada pengembangan networking. Sehingga seperti dalam konsep konektivisme, pembelajaran itu tidak terjadi karena adanya ilmu yang disampaikan oleh dosen begitu ya, tetapi terjadi di dalam proses networking itu sendiri. Sehingga bahkan si MOOCs ini atau si Stephen Downes dan si George Simmons ini sampai mengeluarkan definisi learning yang baru. Menurut dia, kan kita selama ini tahunya learning is an internal process gitu ya. Menurut mereka learning is not an internal process. Learning itu happens in the node of communication in the networks. Jadi learning itu terjadi karena ada interaksi antar informasi di dalam node networking kita yang kemudian bersatu dengan prior knowledge yang kita punyai, dan disitulah terbentuk learning. Jadi learning itu bukan ada di internal si pembelajar, itu menurut si kolektivisme ya. Sementara XMOOC inilah sebetulnya pendekatan yang digunakan oleh Sebastian Stern untuk mata kuliah yang tadi. Dan sekarang inilah XMOOC inilah yang digunakan oleh Coursera, Udacity, oleh EDX, dan oleh platform MOOCs yang memang bersifat sangat-sangat masif ya. Nah ini itu umumnya itu lebih structure. Jadi jadi seperti kita pembelajaran di kelas ya, kurikulumnya itu udah structure, dan mahasiswa itu umumnya dia mengikuti saja, bersifat pasif seperti umumnya di dalam kelas-kelas tatap muka. Dan sekarang yang XMOOC ini juga banyak yang bersifat self-paced. Yang self-paced ini jadi dibiarkan si pembelajar itu mengikuti MOOCs-nya dengan kecepatan sendiri, dengan ritme sendiri. Itu sebetulnya agak mirip-mirip dengan OER. Tetapi di dalamnya masih ada unsur pedagoginya, seperti misalnya ada feedback untuk mereka melakukan self evaluation, kemudian ada soal-soal latihan dan sebagainya. Jadi masih ada unsur tuitionnya, tetapi itu semuanya dikendalikan oleh siswanya itu sendiri. Nah, MOOCs yang sekarang banyak sekali ada itu umumnya yang XMOOC. Yang CMOOCs itu cuma sedikit, dan itu misalnya bisa dilihat ya di platform yang DS 106 atau Change 11 ini. Tetapi kalau kita lihat dari topik-topik yang dibahas dari CMOOCs ini, umumnya memang lebih ke bukan keilmuan yang biasa terkait dengan kurikulum pendidikan formal begitu ya, sehingga lebih untuk self development begitu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, MOOCs itu kan baru di 2008 ini ya. Kemudian terkenalnya sekali baru di 2011. Sebelum itu sebetulnya sudah banyak sekali open movement secara global ya. Jadi dan MOOCs itu diinspirasi oleh Global Open Movement yang dimulai misalnya kalau teman-teman ingat ya,
2001 ya MIT itu mulai membuka handouts perkuliahannya yang kemudian terkenal dengan OCWC ya, Open Courseware, MIT Open Courseware. Nah itulah OER pertama dan kemudian diikuti oleh perguruan tinggi papan atas semua yang juga mulai membuka handout bahan perkuliahannya di internet sebagai open content ya waktu itu. Nah lalu karena begitu banyaknya tahun 2012 UNESCO itu kemudian mengadopsi atau memperkenalkan istilah Open Educational Resources yang tadi saya singgung. Jadi MOOCs itu sebetulnya adalah perkembangan yang naturally ya, yang integral begitu dari open movement yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi dimulai dengan open content, kemudian open educational resources, dan yang terakhir mungkin teman-teman juga udah pernah dengar open licensing seperti Creative Commons ya. Dan terakhir yang kemudian mereka mengatakan tidak hanya OER tapi harus juga ada OEP, Open Educational Practices. Nah OEP inilah implementasinya sebetulnya berkembang menjadi MOOCs ini ya. Jadi, nah dalam perkembangannya, ini ya MOOCs, perkembangan MOOCs ya. Ini tahun 2002 menurut Kelas Sentral itu sekarang itu sudah ada sekitar 220 juta orang yang sedang minimal mengambil atau mengikuti satu mata kuliah dalam platform MOOC somewhere di dunia ini. Dan MOOCs yang ada beredar di dunia ini sekarang sudah diselenggarakan oleh lebih dari 950 university di dunia. Mungkin ini belum termasuk Maranatha, belum termasuk UT, biasanya universitas-universitas besar aja nih yang ini oleh mereka ya. Jadi luar biasa perkembangannya, kita lihat dari mulai tahun 2012 ya sampai 2000 dia terus naik. Dan pada waktu pandemi memang ya tahun 2020 itu kenaikannya juga bisa sampai 2 kali lipat. Nah, kalau by subject kelihatannya memang banyak didominasi oleh subjek-subjek yang berafiliasi dengan bidang teknologi dan juga bidang bisnis. Walaupun yang lainnya juga banyak. Yang tidak kalah banyaknya sebetulnya, tapi mungkin dalam secara absolute number tidak terlalu signifikan, adalah juga yang untuk laser, yaitu untuk lifelong learning ya. Jadi yang sifatnya untuk betul-betul pengembangan diri, untuk pengembangan diri individual, bukan untuk berhubungan dengan karir ya. Nah, MOOC ini dalam prakteknya udah aneka sekarang itu ya, dan udah banyak istilah-istilah baru turunannya MOOC. Dan mungkin ada lebih banyak lagi sekarang daripada ini ya. Ada yang disebut MOOC-Ed, ada SPOC, ada Red MOOC, ada White Label MOOC, Mini MOOC, ada SMOOC, ada POOC, ada macam-macam deh. Jadi kalau Maranatha nanti mau melakukan inovasi, membuat istilah sendiri boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi tidak harus memakai istilah MOOC. Misalnya nanti kalau Maranatha nanti MOOC-nya itu fokusnya adalah pada bidang apa dengan target audiens siapa, diciptakan istilah sendiri itu nggak masalah ya. Jadi boleh-boleh aja, tidak ada larangan dan tidak ada rumus begitu ya. Tapi memang generiknya itu adalah tetap MOOCs ya. Sehingga MOOCs itu dan MOOCs yang awalnya gratis itu juga sekarang tidak selalu gratis. Itu juga adalah perkembangan dari praktik MOOC. Bahkan sekarang itu mungkin walaupun memang semua MOOC yang akhirnya dimonetizing gitu ya, itu juga tetap dia ada versi yang digratiskannya. Nah, jadi mungkin salah satu kuncinya adalah there's always a free version of the course begitu ya, yang ditawarkan ke masyarakat mungkin dengan minimum services gitu ya. Nah, di Indonesia sebetulnya bukan barang baru. Jadi yang pertama menawarkan MOOC, walaupun dia belum menyebutnya MOOC, tetapi secara konsep sebenarnya itu adalah bentuk MOOC, itu adalah Universitas Ciputra. Dan dia melakukan itu 2013, berfokus pada bidang-bidang keperawatan dan kesehatan umum, dan target audiensnya adalah para TKI, terutama para TKI di Hong Kong yang ingin mereka upgrade pengetahuannya agar mereka itu bisa memiliki bargaining position yang lebih bagus ketika bekerja di Hong Kong. Itu Universitas Ciputra. UT sendiri baru memulai tahun 2014, dan seperti tadi Pak Bernard sudah sampaikan, UT memulai MOOC ini sebagai abdi mas. Jadi pada waktu itu kami sedang berpikir bagaimana kita bisa menciptakan program pengabdian masyarakat yang bersifat nasional. Karena UT kan sebetulnya operasinya itu nasional.
Memang kantor-kantor UT daerah juga pada bikin Abdimas, tetapi kita tidak punya ada program Abdimas yang masif. Lalu waktu itu saya bilang oke, kita buka MOOC, tapi MOOC ini memang ditujukan untuk Abdimas. Jadi kita mengambil topik-topik yang memang topik-topik yang biasa kita lakukan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Seperti misalnya lingkungan hidup, kemudian pelestarian alam, kesehatan kesehatan rumah, kesehatan lingkungan, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan itu. Makanya saya bilang kalau Maranatha, Fakultas Kedokteran Maranatha mau give back to the society gitu ya, itu sangat berguna sekali kalau bisa membuat MOOC yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya terkait yaitu mungkin ya bagaimana tentang kesehatan masyarakat, hidup secara sehat, membesarkan anak secara sehat dan benar, tentang bagaimana memilih makanan yang sehat dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan di negara lain banyak sekali MOOC yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat ya. Jadi society well-being ya. Dan biasanya society well-being itu diselenggarakannya itu gabungan antara Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran itu biasanya ya, sama lingkungan hidup begitu. Biasanya itu seperti itu. Nah, sekarang di Indonesia udah banyak sekali. Dulu pernah ada di Indonesia yang sempat cukup banyak pesertanya di Indonesia X. Sekarang sedang mati suri karena motor di belakangnya wafat COVID. Ya, Ibu Lucy, beliau itu sangat luar biasa. Dalam waktu sekejap beliau bisa menggait banyak perguruan tinggi dan menggait banyak swasta atau perusahaan-perusahaan untuk membuat MOOCs ya. Dan cukup banyak pesertanya. Tetapi sejak beliau wafat kelihatannya belum ada yang melanjutkan begitu ya di manajemennya, sehingga sekarang agak mati suri. Tetapi sebetulnya banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang sudah melakukan atau menyelenggarakan MOOC, tapi mereka tidak selalu menggunakan istilah MOOC. Ya, mereka kadang-kadang tidak memberi istilah apa-apa begitu ya. Nah, UT sendiri kemudian berevolusi begitu ya. Selain ada yang kami taruh di website MOOC UT sendiri yang di Lembaga Pengabdian Masyarakat, kemudian dengan endorsement dan juga bantuan dari kementerian ya, dari Dikti, UT mendirikan ICE Institute atau Indonesian Cyber Education Institute, dan itu kemudian menjadi suatu konsorsium. Ya, jadi Maranatha apabila berminat menjadi anggota konsorsium ICE bisa menghubungi ICE dan bisa melakukan MOU sehingga MOOCs-MOOCs-nya Maranatha bisa ditaruh juga di platform ICE. Sekarang itu sudah banyak sekali mitranya, ya umumnya universitas PTN-PTN besar, UI, ITB, IPB, semua itu sudah menjadi mitra anggota konsorsium. Banyak juga PTS, beberapa PTS dan ada beberapa perusahaan. Nah itu cukup baik ya. Sekarang itu untuk jumlah MOOCs yang diselenggarakan atau dikembangkan oleh perguruan tinggi dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia itu jumlahnya ada sekitar 658 MOOC di ICE Institute itu di platformnya. Nah kemudian ICE juga bekerja sama dengan EDX ya dan juga platform-platform lain dari luar, dan sekarang ada kurang lebih 1520 MOOCs dari mitra-mitra kami, yaitu dari EDX, kemudian ada dari SwepTabX, dan kemudian dari Coursera. Saat ini kurang lebih ada sekitar 10.000 peserta yang aktif mengikuti MOOC yang diselenggarakan oleh ICE Institute. Jadi apabila Bapak Ibu mau bergabung ke ICE, very welcome ya, tinggal Pak Bernard tinggal menghubungi ICE Institute di UT saja dan bisa tanda tangan MOU, dan setelah itu bisa langsung contribute. Apa untungnya? Untungnya MOOC kita bisa lebih terekspos, ya. Terekspos artinya sehingga MOOC kita bisa lebih menjangkau banyak audiens. Artinya bisa lebih banyak yang mengikuti. Karena kami melihat misalnya peserta yang di website KPPN UT dengan yang di ICE jauh lebih banyak di ICE. Karena itu konsorsium. Kalau konsorsium kan berarti networknya makin luas jadinya kan. Karena mungkin audiens IPB akan lihat juga MOOCs kita. Audiensnya Maranatha nanti akan lihat juga MOOCs-nya UT. Sehingga kita saling menjangkaukan begitu ya. Sehingga akan sangat baik memang kalau MOOCs itu Indonesia itu punya satu national platform dan juga tentu di samping yang individual. Intinya sih sebetulnya untuk meningkatkan reach out kita kepada masyarakat, karena semakin banyak yang memanfaatkan, artinya kontribusi kita untuk membangun knowledge based society itu akan semakin tinggi, dan itu tentu yang kita cita-citakan bersama ya. Nah,
Apakah orang Indonesia itu tahu tentang MOOCs? Karena kalau saya di perguruan tinggi, yang di lingkungan orang perguruan tinggi yang bernetwork dengan saya, yang sering ngobrol gitu, rata-rata tahu. Jadi dari kepala saya tuh, oh kayaknya udah pada tahu semua, tapi ternyata enggak. Jadi 56% itu mereka memang pernah mendengar MOOC, tapi cuma 56%, artinya ada 44% yang tidak tahu ya. 80% mengatakan bahwa mereka nggak pernah tuh mencoba mengikuti MOOCs. Jadi memang belum banyak orang Indonesia yang tertarik untuk MOOC. Mungkin karena tidak tahu, mungkin karena tidak tertarik, tidak tahu apa manfaatnya. Nah disitulah makanya pentingnya kalau kita bikin MOOC harus kita sosialisasikan, harus kita promosikan, harus kita pasarkan lah tanda kutip ya. Bukan untuk mendapatkan ya boleh juga untuk mendapatkan earning, tetapi sebetulnya lebih untuk agar lebih bermanfaat gitu ya. Dan di antara mereka yang pernah berpartisipasi dalam 57% itu mengatakan bahwa itu biasanya pada bidang bahasa asing ya. Jadi mereka yang belajar bahasa asing. Kemudian ada juga yang pada komputer, IT dan juga business related. Jadi itu juga linear ya dengan tadi, memang di globally juga lebih banyak, paling banyak gitu mata kuliah MOOC itu dalam bidang IT dan dalam bidang business oriented courses gitu ya. Dan sebetulnya semuanya hampir setuju ya bahwa memang berpotensi gitu ya, dan memang sangat fleksibel sehingga bagus sekali sebetulnya MOOC ini. Cuma kita mungkin harus lebih banyak menginginkan lagi. Nah kemudian mengapa sih orang itu mau mengambil MOOC? Jadi beberapa tahun 2017 yang lalu, 2016 sebetulnya saya pernah melakukan survei. Ternyata yang mengikuti MOOCs dalam hal ini di sini waktu itu baru MOOCs-nya UT dan MOOCs waktu itu baru sedikit sih ya yang menyelenggarakan MOOCs ya. Jadi 74% dari peserta MOOC itu yang ternyata adanya bukan di perkotaan. Dan itu membuat kami senang karena memang kita ingin meningkatkan reach out kita ke daerah-daerah yang tidak memiliki perguruan tinggi di daerahnya. 66% mengatakan mengakses MOOC itu dari rumah. Itu juga menyenangkan karena berarti mereka punya akses internet di rumah ya. Kemudian 18% dari kantor-kantor dan 14% dari warnet-warnet. Bahwa sudah ada orang yang sengaja pergi ke warnet untuk mengikuti MOOC, itu menurut saya adalah kabar gembira ya. Mudah-mudahan itu sekarang mereka sudah beralih dari ke rumah karena tingkat ekonominya sudah naik ya. 63% however itu mereka itu adalah orang-orang yang sudah bekerja, 25% itu pengusaha atau wira swasta, dan 12% itu orang-orang yang katanya unemployed ya. Kemudian, nah ini juga sebetulnya ini juga sama nih ya dengan survei di negara lain, bahwa 74% itu memang umumnya mereka itu udah sarjana. Jadi bukan orang yang belum punya pendidikan. Artinya apa? Artinya memang hanya orang-orang itu yang mengerti manfaat menambah ilmu. Nah itu merupakan itulah pentingnya mengapa kita terus harus reach out dan berkampanye gitu ya. Dan 65% mengaku ya untuk meningkatkan pengetahuan mereka, hanya 35% yang mengatakan untuk sertifikat. Jadi ini juga membahagiakan bahwa tidak semua orang untuk mendapatkan sertifikat. Dan ini memang sama ya dengan yang dilakukan survei yang dilakukan di negara lain juga umumnya demikian. Nah ini ada survei yang dilakukan oleh Saribong dan Zur tahun 2019. Mereka bertanya tentang mengapa sih kok perguruan tinggi atau seseorang tuh mau membuat MOOC dan menawarkannya kepada orang lain begitu ya. Surveinya itu ditanyakan kepada 46 orang dosen di 6 penyelenggara MOOC ya di Indonesia dan di Malaysia. Jadi ini dan ternyata hasilnya adalah mereka itu mau melakukan MOOC karena mereka percaya bahwa ini adalah merupakan suatu demokratisasi pendidikan. Jadi berarti mereka memang punya tujuan yang mulia ya, adalah untuk demokratisasi dunia. Kemudian mengatakan bahwa ini adalah mempromosikan juga brand universitasnya dia. Dan itu betul ya. Biasanya seperti karena yang menyelenggarakan MOOC itu awalnya adalah universitas-universitas papan atas dunia, maka sekarang mengatakan kalau kamu udah menyelenggarakan MOOC berarti kamu udah masuk level universitas papan atas itu begitu ya. Kemudian ada juga untuk bisa menarik minat dari calon-calon mahasiswa lainnya.
kemudian juga untuk mencari potential collaboration dari perguruan tinggi lain, kemudian potensi untuk research and development, dan juga untuk mentransformasi sistem pendidikan yang tradisional ke sistem pendidikan yang lebih terkini atau online mungkin ya. Lalu ditanya juga gitu kan, tadi sini ada orangnya. Oke, apa sih preparasi yang harus dilakukan? Ya mungkin itu menarik bagi Bapak Ibu untuk membuat suatu MOOC. Jadi di sini ya yang terbesar dan ini yang penting adalah build a team. Jadi it's not a lone ranger thing to do. Bukan sesuatu yang dikerjakan sendiri. Jadi lebih bagus memang dibuat tim. Ya, kemudian lalu kita harus melakukan familiarisasi tentu ya dengan tools-tools yang bisa digunakan untuk membantu kita mengembangkan MOOC itu sendiri. Kemudian melihat MOOC environment, kira-kira apa yang bisa dipakai platformnya gitu ya. Kemudian apa sih learning theories yang emerging, yang baru, yang mungkin bisa lebih meningkatkan attractiveness dari MOOC kita sehingga akan lebih banyak orang yang bisa mengikuti atau tertarik untuk mengikuti. Kemudian barulah ada juga learn from previous MOOC yang lain-lain dan sebagainya. Tapi saya kira yang terpenting itu adalah yang 3 teratas itu ya. Jadi work in a team, kemudian selalu belajar tentang tool-tool baru yang bisa dimanfaatkan, dan juga join MOOC courses. Jadi kita juga merasakan sebagai peserta MOOC ya. Jadi kita ikut MOOC-nya orang lain. Jadi waktu saya pertama kali ingin tahu MOOC itu apa, ya saya ikut MOOC. Saya register ke MOOC yang ada di Coursera, di edX. Kemudian waktu saya mau buat MOOC di UT, saya menunjuk beberapa orang untuk registrasi ikut MOOC di platform-platform yang lain. Nah setelah itu baru kita duduk, oke, kalau buat kita kira-kira MOOC-nya kayak apa ya gitu. Baru kita kemudian merumuskan, oke, kalau MOOC UT sistemnya kayak gini, ininya kayak begini, materinya nanti kita kemas begini dan sebagainya. Tetapi itu adalah setelah kami membuat satu tim, dan tim itu kemudian kita suruh mengikuti MOOC dari platform yang berbeda-beda untuk mendapatkan wawasan. Sebenarnya ada kayak apa aja. Tapi waktu saya melakukan itu, MOOC-nya belum seberkembang seperti sekarang. Variasinya belum seberkembang seperti sekarang. Misalnya Commonwealth of Learning itu kan dia itu ingin menggunakan MOOC untuk menyediakan layanan pendidikan di negara-negara Pasifik yang kecil-kecil itu loh, yang internetnya juga lebih parah dari kita, yang literasi internet juga masih rendah. Jadi dia bikin MOOC-nya itu blended. Blendednya gimana? Dan tidak online. Jadi bahan-bahan dia taruh di CD, kemudian dia bikin local server. Nah, kemudian interaksinya itu oleh local tutor di local server. Bagi orang yang nggak nyaman, dia bikin tatap mukanya. Jadi sekarang itu variasi MOOC itu udah macam-macam, dan boleh-boleh saja seperti itu. Karena yang penting itu sesuai dengan tujuan kita menyelenggarakan MOOC ini. Jadi kalau Maranatha mau menyelenggarakan MOOC, tujuannya apa? Jadi itu dulu yang harus dirumuskan. Ini adalah challenges yang dikatakan dalam desain MOOC. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu yang pernah membuat MOOC juga bisa relate ya kepada faktor-faktor ini. Jadi sulit sekali membuat engage participant learning, buat mahasiswa peserta itu terlibat. Dan ini bukan hanya dalam MOOC, dalam online learning biasa juga ya. Di UT kami menyelenggarakan online learning itu kan udah lama sekali ya. Tetapi itu pasti struggling untuk membuat mahasiswa itu betul-betul mau aktif begitu ya, berdiskusi dan sebagainya. Kemudian encourage participant collaboration, itu juga masih sangat challenging menurut mereka, menurut survei ini. Kemudian membuat video konten juga tidak mudah ya. Walaupun sekarang sudah banyak tool yang mudah-mudah, ya TikTok, pakai apalah software-software yang di HP itu jauh lebih mudah, tetapi juga ternyata tetap belum mudah. Kalau di UT kami punya pusat multimedia yang kadang bisa diminta bantuannya untuk membantu gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka juga sibuk, jadi kita juga tetap harus explore sendiri ya. Kemudian time constraint. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini kan ngajar juga, penelitian juga, ngurus MOOC lagi, jadi benar-benar extra burden ya. Jadi I feel you Bu ya, itu tuh yang seperti itu tuh di mana-mana.
Dan pertanyaan yang sudah ditanyakan ke saya ini dari berbagai universitas di Indonesia kalau saya bicara MOOC. Terus kita dibayarnya gimana? Dosen-dosen disuruh nambahin bikin MOOC itu insentifnya, rewardnya buat dosen apa? Saya bilang saya nggak bisa jawab. Tanya sama rektornya masing-masing gitu ya. Jadi tapi memang it has to be integrated ke reward system dari institusi itu. Jadi itu harus diperlakukan sebagaimana dosen mengurus mata kuliahnya dia. Jadi kalau untuk mengurus mata kuliahnya ada insentif, ada sistem insentif, ya berlakukan juga untuk MOOCs. Karena kalau tidak, nggak akan diomenin. Karena kan waktunya tetap cuma 24 jam, artinya kan harus ada time management di situ ya. Kemudian assess participant learning itu juga masuk challenging, maintain participant interaction bersama dengan yang tadi, provide timely feedback. Timely feedback di UT waktu pertama kali saya memperkenalkan online learning itu kita kasih aturan sama tutor kita bahwa yang online itu kalau mahasiswa bertanya atau posting harus dikasih feedback maksimal 48 jam. Kalau sekarang udah biasa mereka karena bisa dari HP udah begitu ada pertanyaan langsung jawab, sekarang udah instantly lah ya. Tapi awal-awal tuh agak dipaksa sama kami. Pokoknya nggak boleh lebih dari 48 jam mahasiswa udah harus dapat feedback gitu ya. Kemudian kita kurangi sampai sekarang akhirnya sudah embedded lah di dalam diri mereka sehingga tidak perlu ada aturan lagi ya. Track participant learning progress walaupun sebetulnya di LMS itu bisa membantu kita ya. Personalized participant learning, technical support. Nah saya ingin usul kalau sudah Maranatha itu memang menggunakan online learning, apakah untuk MOOCs atau bukan untuk MOOCs ya, memang sebaiknya ada help desk. Technical help desk yang bisa anytime di WA kalau ada technical problem. Nah, karena apa? Jadi kita itu manusia itu selalu double standard. Kalau kita mau ke mana ya di Bandung yang paling jauh? Di Bandung yang paling jauh yang daerahnya macet, yang kalau daerahnya deket itu mana? Hah? Popo, di Popo ada apa? Lembang, misalnya Lembang lah. Itulah Boska misalnya, Boska jauh ya. Boska kan sumber ilmu pengetahuan. Misalnya saya mesti ngambil data ini di Boska. Jaraknya mungkin kalau naik angkot atau naik mobil sendiri sejam lah gitu ya. Pakai macet 2 jam gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya 2 jam, tahu nyampe sejam tuh seneng gitu kan. Cepat lo ke Boska sejam gitu kan. Tapi kalau kita bilang ngapain jauh-jauh ke Boska? Cari aja di internet datanya. Di otak kita tuh kalau di internet harusnya hitungannya detikan. Begitu di internet 10 menit, gila banget, gak sabar nunggunya mendingan gue pergi ke sana. Padahal bedanya 10 menit dengan 1 jam. Nah, itulah kita. Jadi kita selalu dalam standar. Nah di sini juga begitu. Kalau tidak ada help desk, bisa nanya, tapi nanyanya nanti ke teman yang pinter. Teman pinternya lagi ngajar, sibuk dia nggak jawab, nunggu jawabannya dia masih 2 jam lagi, nggak sabar. Tapi kalau ada help desk yang bisa menjawab katakanlah dalam 5 menit, itu secara psikologis itu akan sangat menghilangkan salah satu hindering factor dari dosen dalam mengelola MOOC itu. Jadi help desk itu sangat penting ya. Dan technology support dan yang lain-lain. Nah itu adalah untuk kita membantu dosen itu tidak terdemotivasi oleh faktor teknologi itu ya. Nah kemudian ini strategi untuk menambah jumlah ya, saya kira nanti dibaca aja. Ini nanti bahan ini by the way sudah ada di Ibu Helen. Jadi saya sudah bilang boleh dibagikan kepada siapapun. Dan juga ini untuk bagaimana caranya untuk menambah jumlah partisipan attention ya atau attraction kepada MOOC kita. Jadi ini tidak akan saya bacakan. Ini hanya dari survei yang di Indonesia dan di Malaysia. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Nah, dari perkembangan semua itu, praktek MOOC itu akhirnya menjadi macam-macam. Dan yang terpenting dari semuanya adalah istilah open yang tadi itu free of cost itu is no longer there. Jadi sekarang MOOC itu tidak selalu gratis. Walaupun yang gratis masih banyak, tapi tidak selalu gratis. Kenapa? Karena sekarang misalnya ada MOOCs yang bisa ditransfer kreditkan kepada mata kuliah dalam kurikulum. UT juga menawarkan itu. Yang itu biasanya ada unsur berbayar, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau dapat sertifikat untuk MOOC ini, ya kamu mesti bayar sekian. Kalau kamu mau ujiannya
Kalau di Coursera tuh ada, kalau kamu mau assignment kamu diperiksa, bayarnya segini. Kalau kamu mau ikut ujian dan hasil ujiannya diperiksa, bayarnya segini. Kalau kamu mau dapat sertifikat yang untuk transferable credit ke sesuatu, bayarnya segini. Jadi lain-lain. Jadi bisnis model MOOCs ini berkembang luar biasa. Dan ya itu terutama karena ini book based course for credit. Jadi sekarang itu banyak sekali perguruan tinggi yang mengakui kredit yang diambil oleh mahasiswanya dari MOOC. Misalnya mahasiswa di University of British Columbia, dia harusnya ngambil mata kuliah misalnya ABCD, tapi dia bilang, tapi saya udah pernah nih ngambil mata kuliah ABCD ini dari Coursera yang diselenggarakan oleh Princeton misalnya. Dan dia punya sertifikatnya, itu UBC itu sekarang udah mengakui, oke, jadi kamu gak usah ngambil lagi di universitas sini. Nah, MOOC course based ini itu menjadikan tidak gratis lagi, dan umumnya tidak gratis, semuanya tidak gratis, karena dia akan mendapatkan pengakuan kredit yang nantinya bisa diaku di universitas di mana dia kuliah. Memang biasanya ada dua alasan mengapa mereka lebih senang ambil dari MOOCs misalnya daripada dari perguruan tinggi sendiri. Pertama, kadang-kadang memang lebih murah daripada di perguruan tinggi. Kedua, dan ini yang paling banyak adalah karena dosennya terkenal. Jadi misalnya kalau dalam artificial intelligence, kalau di perguruan tingginya dia mungkin oleh Mr. X, tapi kalau dari Stanford tadi kan oleh Stanford, gitu kan, bapaknya AI, gitu kan. Jadi, saya mendingan kuliah dari dia dong. Saya lulus mata kuliah ini dari segini loh, kan kayak gitu ya. Jadi misalnya, dan itu kan manusiawi ya di dunia ini. Kalau teman kita yang ngomong kita suka ngajar, tapi kalau orang luar yang ngomong kita suka dengar gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi alasan banyak yang seperti itu karena ini yang dosen saya itu dosen pakarnya dunia gitu kan ya. Dan yang kedua ini yang sangat berkembang itu MOOC based micro credential programs. Nah, inilah micro credential ini sebetulnya di Indonesia bukan barang baru. Di Indonesia itu namanya program sertifikat. Cuman dulu nggak online. Jadi kalau Bapak Ibu pusing dengan kata micro credential itu program sertifikat, udah. Yang namanya program sertifikat ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang cuma terdiri dari 3 mata kuliah kecil-kecil, ada yang terdiri dari 6 mata kuliah panjang-panjang, ya kan? Yang namanya sertifikat, ya tergantung yang bikin program kayak apa. Jadi tidak ada rumus. Jadi kalau Maranatha mau bikin program micro credential dalam kesehatan masyarakat, bisa aja di dalamnya itu cuma 3 mata kuliah misalnya. 2 dari psikologi, 1 dari psikologi, 2 dari dokteran, misalnya. Karena misalnya ini urusan kesehatan fisik, yang psikologinya kesehatan mental misalnya, yang fisik itu dibagi 2 misalnya tentang yang internal dan yang common diseases misalnya ya, bisa kayak gitu. Atau misalnya fakultas ekonomi mau bikin micro credential tentang manajemen produksi, nah di dalamnya cuma mata kuliah apa aja, atau misalnya potongan mata kuliah apa aja yang mau di situ, itu bebas merdeka, terserah aja. Kurikulum bisa di-engineer sendiri. Nah, jadi biasanya MOOC based micro credential yang laku itu yang dia professional certificates. Jadi misalnya yang untuk dan sudah diakui secara global ya. Makanya misalnya kayak kalau di IT itu apa tuh Pak Bernard, ada yang misalnya Cisco ya, yang atau misalnya Google sekarang juga banyak bikin micro credential yang seperti itu laku. Dan kalau misalnya Microsoft juga banyak ya punya program-program yang bisa ditawarkan oleh perguruan tinggi ya, IBM ya. Nah ini tipe-tipe micro credential juga macam-macam. Ini bukan rumus, ini bukan teori, ini karangan mereka masing-masing aja. Jadi kalau nanti Maranatha mau bikin istilah sendiri di sini ya boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Jadi tipe-tipe ini nih yang sekarang bisa diidentifikasi. Tapi 2 tahun yang lalu waktu saya mengidentifikasi ini belum sepanjang ini. Sekarang udah panjang, mungkin besok udah tambah panjang lagi ya. Jadi macam-macam formatnya gitu ya, micro credential ini. Nah, ada lagi sekarang yang terbaru dan sebetulnya yang sedang booming sekali karena baru mulai sekitar 3-4 tahunan yang lalu, itu adalah MOOC based degree program. Jadi bisa mengambil satu program bergelar full itu dari MOOC based. Jadi nanti tapi kita memang ya, dan itu misalnya dilihat Coursera sekarang itu tahun 2021 saja sudah menawarkan 34 program bergerak berbasis MOOC ya. EDX ada 13, kemudian ada Future Learn ini yang berbasis di Inggris itu ada 22. Jadi banyak sekali dan makin kesini makin banyak. Bagaimana mereka melakukannya? Nanti gelarnya itu akan dari universitas tertentu
yang memang bersedia memberikan gelar atas perolehan kredit yang diperoleh dari MOOC dari berbagai perguruan tinggi. Tapi tentu kalau Coursera yang menawarkan adalah MOOC yang ditawarkan melalui platform Coursera gitu ya. Kalau Future Learn atau IDX ya dari platform masing-masing. Jadi ini sudah banyak sekali. Jadi perkembangannya itu sudah sangat luar biasa. Dan tidak gratis. Ini contoh ya, contoh yang Coursera. Jadi nggak gratis. Ini yang contoh micro credential. Ini harganya ada kan di sini ya. Misalnya, kalau yang guided project murah dia cuma $9 harganya. Tetapi kalau professional certificate, program professional certificate $39. 39 US dollar. Ini master track certificate itu yang dapat sertifikat untuk bisa diakreditkan 2.000 US dollar per mata kuliah ya. Jadi ada harganya ya. Ini contoh yang monetizing bisnis modelnya Coursera. Jadi dia punya beberapa jalur ya yang bisa mendapatkan earning untuk Coursera. Nah kalau IDX lain lagi bisnis modelnya, dia ada jalur executive education, professional certificate, master degree, ini micro master degree dan sebagainya. Nah ini kalau kita klik salah satu yang supply chain management, ini harganya nih 1.524 US dollar harga programnya. Jadi tapi memang kalau dibandingkan dengan tatap muka masih lebih murah. Tetap lebih murah ya, cuma tidak gratis. Nah jadi kesimpulannya, MOOC itu awalnya mata kuliah dan tidak berbayar, tapi sekarang dia sudah mengalami evolusi. Jadi formatnya juga sudah sangat beragam, bisnis modelnya juga sudah sangat beragam ya. Kemudian dan dia ya bisa mata kuliah tunggal, bisa program sertifikat ataupun bergelar ya. Yang paling penting kalau untuk masyarakat umum memang tidak gratis lagi semuanya. Tetapi kalau saya secara pribadi menganut konsep ya kalau nggak ada unsur gratisnya jangan disebut MOOC gitu. Ya sebut aja apa gitu, tapi jangan disebut MOOC gitu ya. Kecuali mata kuliah itu tetap punya versi gratisnya. Jadi kalau di Coursera itu semua mata kuliah itu mayoritas mata kuliah nggak semuanya. Most of the courses lah, most of the MOOCs di Coursera itu ada versi gratisnya. Tapi kalau mau jadi kayak tadi master track yang dapat sertifikat, baru dia ada bayarannya. Tapi kalau tidak ingin mendapatkan servis-servis seperti pemeriksaan assignment, seperti ikut ujiannya dan dapat sertifikatnya itu dia masih gratis ya. Kemudian itu tidak ada rumus ya atau aturan MOOC itu harus seperti apa, tidak ada. Karena di internet itu ya MOOCs ya, segala sesuatu yang ada di internet yang sifatnya itu adalah datang dari komunitas gitu ya, konsepnya itu kan nggak ada software, nggak ada connect-nya. Jadi semua ya software, semua ya connect, semua ya penumpang. Jadi kita pun boleh menginvensi apapun, kita sebut apapun, selama masih banyak yang mengikuti konsep kita, jadilah dia gitu kan. Nah kemudian jadi MOOC sekarang itu kalau saya bisa definisikan yaitu ya pembelajaran online biasa yang dapat gratis ataupun berbayar, singkat atau bahkan mungkin panjang sebagai paket bahkan bergelar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara MOOC, kalau dulu tuh lingkupnya segini, kalau sekarang ya tergantung bagaimana interpretasi kita. Tapi the basic konsep dari MOOC itu adalah dia masif sebetulnya open online dan dia bukan OER, dia bukan materi tapi dia perkuliahan, dia pembelajaran. Jadi ada unsur pedagogi di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum tersampaikan, mudah-mudahan bisa kita itu kan ditanya jawab. Tapi saya mohon, tadi sudah bilang nama Bu Helen, kalau bisa saya bisa selesai setengah 12. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatian materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Boleh pertama kepada Ibu Rosida, kepada Ibu Audi, dan juga ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada ada 4 ya Pak ya. Gitu. Kita akan buka sesi tanya jawab ya Prof ya. Baik, silakan pada Ibu Rosida. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Rosida
dari Fakultas Psikologi. Bu, setelah menyimak pemaparan dari Bu Rektor ya. Jadi MOOCs ini sangat suatu wahana yang sangat dampaknya sangat besar. Mengapa demikian? Karena aksesibilitas tinggi ya untuk mengakses pengetahuan, fleksibilitas, keterbukaan, dan MOOCs itu bisa dijadikan alat belajar seumur hidup kita. Nah, bagaimana strategi untuk membangun MOOCs khususnya di Maranatha agar dampaknya terasa dan bisa menjadi pembelajaran mendunia gitu ya. Karena tahap kami baru beberapa mata kuliah saja yang ikut MOOCs ya. Jadi sebenarnya persiapan apa yang harus dimiliki oleh terutama dosen untuk bisa membuat modul-modul yang bisa masuk MOOCs. Terima kasih. Aja ya saya lupa. Jadi sebetulnya sama persiapannya dengan kalau ibu mau ngajar mata kuliah ini. Kalau mau ngajar ngapain? Kan buat RPS ya istilahnya. Buat RPS, kemudian dari RPS itu kan ketahuan ya materi apa yang harus dikembangkan, lalu materi ini dikembangkan. Bedanya mungkin materinya itu harus dalam bentuk media ya. Nah, media ini pilihannya juga banyak. Bisa seperti textbook, modul biasa, bisa video, bisa presentasi, bisa segala macam. Jadi itu tergantung bagaimana kita mendesainnya. Tapi kalau kita mengikuti teori dari teknologi pembelajaran, memang kan ada konten-konten tertentu yang akan lebih efektif disampaikan jika misalnya melalui visualisasi. Nah, maka sebisa-bisanya untuk konten-konten seperti itu mungkin dibuat videonya, dibuat animasinya, dibuat visualisasi materialsnya gitu ya, dibuat seperti itu. Nah, biasanya stumbling point itu di situ, di membuat media pembelajaran. Kalau nulis buku kan enggak ya susah sih, tapi enggak sesusah bikin media. Oleh karena itulah maka tadinya work in a team itu sangat penting. Jadi mungkin nanti dosen sebagai ahli materi ditimkan dengan seseorang yang memiliki keahlian dalam media. Jadi misalnya orang yang memang pandai membuat power presentation files yang bagus, orang yang tahu mengoperasikan software pembuatan video yang mudah gitu kan, orang yang dan kalau bisa ada instructional designer. Jadi desainer instruksional bisa membantu ibu menerjemahkan. Jadi misalnya kalau dalam psikologi kita mau memvisualisasikan tentang orang frustrasi misalnya ya, kan gimana sih? Apanya yang mesti ditunjukin gitu? Apa langsung lihat orang marah gitu kan? Atau lihat orang kayak gloomy gitu? Tapi kan kalau kita men-shoot orang gloomy, orang bisa berkata, oh dia lagi sedih kayak baru dia meninggal. Oh dia lagi frustasi, banyak gitu interpretasinya. Bagaimana agar visual itu bisa diinterpretasikan sama oleh penonton seperti ibu ingin orang menginterpretasikan. Itu adalah pekerjaannya desainer instruksional. Nah, oleh karena itu, jadi mana dulu? Oh, kalau mau lihat bahwa dia tercenungnya itu karena frustrasi, maka yang harus diperlihatkan mungkin backgroundnya dulu tentang misalnya dia terlibat dalam konversasi yang membuat dia frustasi apa. Setelah itu diperlihatkan misalnya rhetoric questions yang dia punya untuk diri sendiri sehingga akhirnya dia menjadi apa sih ini sebenarnya gitu. Jadi tahapan-tahapan apa yang harus divisualisasikan itu adalah keahliannya desainer instruksional, bukan keahliannya ahli materi. Dosen itu biasanya ahli materi. Jadi idealnya memang dalam mengembangkan media pembelajaran itu ada ahli materi, ada ahli desain instruksional, ada ahli media. Itu idealnya. Tapi kalau tidak ada itu, biasanya ahli media, ahli materi itu yang merangkap desainer instruksional. Karena mungkin dia tahu teorinya, dan ibu kan tahu sebenarnya teorinya. Frustrasi itu lihat tanda-tandanya dari apa, jadi itu diterjemahkan ke dalam senario videonya misalnya ya. Atau ibu diikutkan ahli materi ini diikutkan dulu dalam suatu training tentang penulisan senario video misalnya. Nah kemudian sehingga dia bisa memberdayakan dirinya sendiri juga menjadi ahli desainer instruksional.
Nah, kalau kepepet lagi juga ya terpaksa dia jadi ahli media juga sih, si dosen itu jadi ahli segalanya. Nah, oleh karena itu makanya kan udah sudah jadi ahli segalanya, nah yang gaji juga naik gitu kan. Nah, tapi intinya dosen itu memang dosen zaman sekarang itu memang nggak bisa cuma jadi ahli materi, intinya itu. Nah, oleh karena itu jangan merasa bodoh kalau kita harus memanfaatkan karya orang lain yang udah mirip sama yang kita inginkan tapi belum pas. Di situ fungsinya OER, di situ fungsinya Open Educational Resources. Dan di dunia ini Bu, Open Educational Resources miliaran. Saya yakin untuk bidang ibu nyari apa aja ada. Nah, cuman memang ibu harus investasi waktu untuk mencari di mana adanya. Dan tapi karena latihan, lama-lama ibu akan apal situs mana yang banyak punya konten yang sesuai dengan saya. Tapi itu nggak bisa diajarin, itu harus ibu sendiri yang cari-cari, yang kayak gitu. Nah, oh ternyata saya dari Princeton dapat nih yang ininya, tapi ujungnya saya bukan mau kayak gitu. Nah, ini lagi. Oh dari Yale dapat nih yang ujungnya yang saya mau. Saya gabungin aja deh. Keahlian kita dalam mencari dan menggabungkan itu. Kemarin waktu di acara Acer, salah satu pesan dari kepala sekolah, bukan kepala sekolah, dari guru-guru itu mengatakan, nanti kepala sekolah saya sama ketua yayasan saya menganggap saya ini bodoh, kok ngambil dari tempat lain. Saya bilang yang bodoh kepala sekolahnya kalau gitu. Karena ada Pomeo di era digital ini yang mengatakan, Pomeo orang OIR, good teachers create from zero. Bagus itu dosen yang bagus itu dosen bisa membuat suatu dari nol. Gaya kan bagus, pintar berarti dia. Tapi great teachers remix. Ngapain kita bikin dari nol kalau udah ada lebih bagus di sana, kita bikin belum tentu lebih bagus. Mendingan waktu kita buat hal lain dong yang lebih bermanfaat yang belum ada, yaitu yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan malu dan jangan merasa bodoh kalau mengambil bahan yang sudah dibuat orang lain kemudian kita remix atau kita tambahin dengan bahan kita sendiri. That is more than okay untuk dosen di abad sekarang, di era digital ini. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan, dia mah bisanya cuma nyambung-nyambungin, berarti orang yang ngomong gitu yang kasihan, dia hidup di abad yang salah. Tapi kita harus tahu, nggak boleh melanggar hak cipta, nggak boleh plagiat. Jadi harus kenal yang namanya OER itu cirinya apa. Dan itu banyak sekali kalau Bapak Ibu nanti browse aja dengan istilah OER. Lalu apa sih OER? What is OER? Pasti banyak sekali penjelasan. Sejam Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana cara mendapatkan OER yang benar dan tidak menyalahi kode etik akademis maupun hak cipta. Paling gampang ya itu cari logo Creative Commons-nya. Ya, kalau di YouTube supaya kita tidak terjebak pakai bahan yang bukan OER, ada filter yang bisa kita gunakan, yang kita pakai Creative Commons-nya kita klik sehingga semua video yang kita dapat itu memang sudah dipastikan dia adalah OER. Gampang banget filternya. Ini online nggak? Enggak ya, nggak online. Kalau online saya tunjukin. Jadi kalau misalnya nyari, kalau ini online saya tunjukin cara filternya bagaimana. Tapi kalau nggak online susah. Online ini ke YouTube-in. Maksudnya supaya Bapak Ibu bisa habis ini bisa melakukan itu. Atau kalau di Google juga supaya yakin. Gimana? Karena dengan begitu itu membantu kita membuat konten yang bagus tetapi menghemat waktu. Ya, memang kalau di awal-awal tidak terasa menghemat waktu karena kita masih nyari-nyari situs yang banyak materi kita tuh di mana ya. Gitu. Tapi kalau kita udah biasa, lama-lama kita tahu, oh yang punya saya itu banyaknya di MIT, oh yang punya saya itu banyaknya di Khan Academy, oh yang punya saya itu banyaknya di Merlot gitu. Karena ada banyak sekali repositori OER yang bisa kita mungkin nanti saya bisa share bahan presentasi saya ke Ibu Helen tentang OER. Nanti Bu Helen bisa bagikan karena saya pernah bikin. Bisa ya? Oh belum. Oh belum ke situ.
Tuh. Ini kayaknya mau. Yes. Misalnya gini, ini kan udah di YouTube ya. Misalnya ibu mau cari apa? Self efficacy. Self efficacy ya. Klik. Banyak nih kan keluar. Terus di sini ada filter nih Bu, ya, klik filter. Di features ada Creative Commons, klik Creative Commons, ya. Maka sekarang semua yang ada di sini adalah barang-barang yang boleh Ibu manfaatkan tanpa minta izin, boleh Ibu remix tanpa minta izin, ya, boleh Ibu apapun tanpa minta izin. Tapi seandainya Bapak Ibu, ya, ketika sudah pasang filter ini gak nemu yang diinginkan, tapi kalau tanpa filter ada, misalnya katakanlah self efficacy, katakanlah yang ini ya, ini misalnya nih ya, ini kan belum pakai Creative Commons yang ini ya, Ibu tinggal lihat, Ibu dia bisa, ini tuh nggak touchscreen ya, sorry saya bisa touchscreen, saya gitu kok nggak benar. Oke. Ini kan suka ada add comment, Ibu minta izin aja komennya. Dan itu gampang, 10 dan 9, kalau saya minta izin ke 10 orang gitu ya, 9 pasti membolehkan. Kadang-kadang memang ada yang tidak membolehkan. Tapi minta izinnya untuk saya gunakan dalam mengajar di kelas saya. Karena untuk pendidikan biasanya orang membolehkan. Kalau misalnya video itu punya perusahaan, sehingga tidak, biasanya kalau perusahaan suka kolom komennya dimatiin, Ibu klik aja logo perusahaannya. Nanti kalau udah masuk website perusahaan suka ada contact us, kirim aja email di situ. Saya pernah sering melakukan itu juga. Biasanya diizinkan juga. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk menggunakan barang orang lain secara benar. Tidak sulit. Kalau di Google Search itu juga gampang. Ini ya Google Search ya. Ini ya Google Search misalnya, ya nggak apa-apa. Misalnya tadi ya self efficacy. Kalau di Google, filternya tuh di sini. Ini ada di Google. Oh ini belum di Google ya? Oh di Google belum sih? Oh ini Google belum sih? Ini bukan Google ya? Efficacy. Ini ada. Oke. Tool mana tuh? Di sini tuh biasanya ada tool, di bawah tool itu ada usage right. Search-nya ya. Di Google Search jangan di alam URL. Oh ini nggak ada Google Search-nya. Tool mana ya? Oh nggak ada satu. Usage right. Ini kesini ke Google ini kan masih di sini. Nah. Nah ini kalau di Google, tools ya, di tools ini biasanya kalau klik ini ada usage rights, kok sini nggak ada sih? Nggak ada ya usage right. Anyway, biasanya tuh ada di bawahnya itu kalau udah klik tools, biasanya di bawahnya itu ada usage right atau hak penggunaan. Nah kalau diklik itu, salah satu pilihannya juga Creative Commons. Nah, maka kalau diklik itu, maka hasilnya semua nanti akan barang-barang yang memang dia merupakan OIA. Merupakan barang-barang yang kita bisa pakai, kita bisa, bukan hanya kita bisa pakai, tapi kita bisa modifikasi, kita bisa gabung-gabung dengan yang lain, itu tanpa harus minta izin kepada penciptanya. Ada
Ya sebetulnya ada banyak pilihan gitu ya, mana yang hak kita itu apa, tapi harus bahan presentasi yang berbeda rupanya. Tapi kalau teman-teman ingin tahu, Creative Commons itu adalah lisensi terbuka yang memberikan hak kepada kita sebagai pencipta untuk memberikan hak penggunaan kepada yang menggunakan ciptaan kita itu sesuai dengan yang kita mau beri. Jadi misalnya saya, bahan presentasi saya tadi, di bahan presentasi saya itu saya kasih tanda di kiri bawah ini salah satu lambang Creative Commons. Saya pilih pakai CC by NCSA. Ini artinya apa? Ini OIR saya katakan boleh dipakai tapi nggak boleh untuk tujuan komersil. Dan kalau ibu bapak pakai ini dan ibu bapak mau share misalnya remix dengan bahan ibu bapak sendiri, tapi kemudian bahan barang yang ibu bapak ciptakan itu ibu bapak harus mengadopsi ini lagi. Jadi nggak boleh dijadikan copyrighted yang nggak boleh dipakai orang. Jadi saya kunci barang yang saya kasih ke orang, kalau orang nanti mau pakai sebagian atau bagaimana, jadi barang baru, barang barunya nanti harus pakai lisensi ini lagi. Sehingga supaya jadi snowball, supaya bergerak terus secara bebas merdeka tanpa harus minta izin. Supaya ilmunya nggak berhenti di si yang menciptakan. Jadi semua kalau punya saya selalu begini. Jadi ada 6 jenis, tergantung kita sebagai pencipta kita mau memberikan hak apa. Kalau yang paling merdeka ya cuma gini aja nih. Kalau cuma gini, ini artinya orang yang menggunakan tuh boleh ngapain aja, boleh dikomersilkan, boleh diapakan, boleh diapain aja. Jadi, nah ini kalau mau belajar ini gampang. Jadi ada Creative Commons di Google Search, udah banyak deh infonya gampang. Jadi seperti itu ya, Ibu. Mudah-mudahan menjawab sedikit ya Bu ya, walaupun tidak 100% gitu ya. Yang lain mungkin akan kita baik. Ya, sama-sama. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Audi dari Teknik Elektro. Pertanyaan saya Bu, tadi di awal Ibu menyampaikan model yang CMOS dan XMOS. Ya. Untuk kondisi setelah pandemi, pasca pandemi ini, mana yang lebih relevan Bu? Kemudian yang kedua, karena tadi Ibu juga mengatakan kalau MOX ini gratis ya Bu ya, sebaiknya gitu kan. Nah kemudian kalau seperti itu, tadi tidak ada syarat juga, siapa aja sih Bu yang kira-kira boleh gitu ya, boleh mengikuti MOX ini? Iya betul. Kemudian bagaimana legalitasnya? Karena kalau dikaitkan dengan perkuliahan nanti seperti apa? Gitu. Terima kasih Bu. Saya lupa yang pertama MOX ya. Mana yang lebih relevan setelah pandemi? Sebetulnya relevansi itu harus dilihat dari target audiens kita. Target audiens kita itu, target peserta yang kita targetkan itu, mereka itu learning style-nya kayak apa? Kalau orang Indonesia rata-rata yang umumnya susah ikut CMOX. Orang Asia lah umumnya. Itu karena kita biasa disendokin begitu ya. Umumnya itu makanya kenapa juga platform-platform yang terus membesar itu Coursera, edX dan sebagainya pakainya XMOX. Karena rupanya peserta itu lebih nyaman dengan itu daripada CMOX. Karena CMOX itu pesertanya benar-benar harus aktif membangun network. Dan sebagai dosen itu hanya sebagai fasilitator kalau di CMOX itu. Jadi kayak apa ya? Istilahnya tuh ada kalau di online ya community of practice. Jadi sebetulnya kayak sharing belajar bersama gitu. Jadi kayak gitu kalau CMOX itu ya. Nah, MOOC yang pesertanya banyak yang menjadi populer dan platform-platform yang menjadi sangat besar itu umumnya XMOOC. Di Indonesia semua MOOC itu XMOOC. Yang di Indonesia ya sekarang XMOOC. MOOC yang akhirnya bisa dijadikan ditransfer kreditkan umumnya juga XMOOC karena dia struktur very highly structured skema mata kuliah kita, kayak mata kuliah di kampus. Legalitasnya gimana? Legalitas yang memberikan universitas yang mau mengakui. Jadi Maranatha mau nggak mengakui kredit yang diperoleh seseorang dari MOOC? MOOC-nya mana? Ya itu tergantung Maranatha. Saya mau mengakui kredit yang diambil dari MOOC, tapi kalau yang menyelenggarakan UI misalnya, kalau fakultas kedokteran aku misalnya
fakultas elektro juga ya. Kalau dari UI, UGM, ITS misalnya. Kalau dari universitas lain, saya nggak percaya, saya nggak mau. Boleh Bu, itu otonomi perguruan tinggi untuk mau meng-acknowledge kredit ya. Misalnya ITS-nya atau misalnya ada universitas apa yang sayup-sayup gitu statusnya. Misalnya di universitas XYZ lah di suatu daerah dia punya elektro juga gitu misalnya. Dia bikin MOOC gitu kan. Terus dia mengklaim MOOC saya bisa dialih kreditkan gitu. Dia gitu, sebagai pencipta dia mengklaim. Ya minimal dialih kreditkan ke universitasnya dia sendiri kali. Tapi dia nggak bisa memaksa universitas lain, misalnya Maranatha untuk mau mengakui, nggak bisa. Nah, kecuali dia MOU dengan Maranatha, lalu Maranatha sudah melihat kualitas dari MOU-nya dia dan sebagainya. Lalu makanya AIS itu, makanya konsorsium supaya kita bisa saling mengakui, gitu ya. Nah, jadi legalitas seperti itu. Apakah legal dari dunia, dari negara? Legal Bu. Negara itu urusan akademik nggak punya campur tangan sebetulnya, tergantung perguruan tingginya. Tetapi di dalam draft SNBT yang baru yang belum terbit itu ini sudah masuk di dalamnya, termasuk yang diatur. Untuk Merdeka Belajar, kredit yang diperoleh dari MOOC itu laku, oleh Dikti dibolehkan, gitu. Jadi kalau misalnya nanti Maranatha mau membuat MOOC, tapi dengan tujuan nantinya bisa dialih kreditkan menjadi berkredit di perguruan tinggi Maranatha sendiri, itu sangat bisa dan boleh oleh Dikti, tidak melarang, bahkan Dikti mengendorse itu. Tapi Maranatha nggak bisa maksa bahwa nanti UI atau ITB atau Unpad atau Universitas Islam Bandung, Unisba gitu harus mengakui, nggak bisa. Kalau mau memaksa ya memaksa dengan cara halus, bikin MOU, kita saling mengakui gitu-gitu, seperti itu Bu. Legalitasnya seperti itu, MOOC itu. Karena pada prinsipnya dia non formal education. Pada prinsipnya ya dia itu non formal. Tetapi bisa menjadi formal, seperti itu. Tapi dia tidak informal karena dia ada intervensi dari pencipta mata kuliahnya. Kalau informal kan betul-betul self study. Ya, sama-sama. Ya, makasih Bu untuk sharingnya. Prof mau tanya, saya dari Markus dari IT. Kalau untuk buku ini, tadi kan bahas mengenai kontennya ya. Mungkin saya pertanyaan ada dua sih, struktur konten yang baik. Satu lagi adalah untuk evaluasinya, supaya evaluasinya itu kan bagus gitu buat ya yang pakai strukturnya seperti apa. Terima kasih. Jadi MOOC itu kan online learning ya. Online learning itu kata kuncinya bukan di online, tapi kata kuncinya di learning. Jadi online learning is learning. Pembelajaran daring adalah pembelajaran. Jadi apapun konsep, struktur, assessment yang bagus untuk pembelajaran tatap muka, dia bagus juga untuk pembelajaran daring. Teorinya sama. Apa sih yang bagus struktur? Tentu harus relevan, ya kan? Tentu harus runtun. Tentu sudah melalui analisis kompetensi yang ditargetkan untuk dikuasai di akhir mata kuliah. Tentu sudah melalui pemetaan kompetensi. Tentu sudah melalui survei initial knowledge dari calon peserta kayak apa. Persis sama seperti Bapak Ibu melakukan desain instruksional untuk mata kuliah biasa. Tidak ada bedanya. Asesmen seperti apa? Sama. Asesmen yang relevan, yang mengukur. Asesmen yang baik, apapun modus pembelajarannya, adalah yang bisa mengukur kompetensi yang memang ditargetkan untuk dicapai. Jadi kalau yang ingin kalau kita target kompetensi di akhir mata kuliah itu misalnya si peserta itu bisa melakukan analisa, misalnya kan itu C3 gitu kan, ya berarti ketika memberikan assessment harus yang bisa mengukur level C3. Jangan soalnya itu cuman memorizing, cuman misalnya sebutkan, jelaskan, ya boleh gitu, tapi berarti harus dikasih kasus sehingga dia memecahkan masalah, ketahuan dia melakukan analisa. Jadi itu sama, prinsip itu berlaku. Jadi
all educational and instructional principles that applies for classroom teaching itu apply for online learning, apply for MOOCs. Bedanya di caranya. Jadi kalau misalnya di kelas ngasih studi kasus itu mungkin bisa dibagikan aja kasusnya. Nah kalau di sini mungkin ditaruh di platform. Kalau misalnya mau kolaboratif learning, kalau di kelas itu mahasiswanya dibagi-bagi duduknya gitu, kalau di situ berarti dibagi virtual classnya kita breakdown, gitu kan? Bedanya di situ aja. Jadi bedanya itu di how-nya. Tapi what to be measured itu sama. Itu Pak ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa emosi itu katakanlah ya dosennya nggak terlibat langsung di sana gitu kan ya. Nah maksud saya tadi yang tadi dijelaskan bagaimana kita misalnya membuat kasus analisis tapi tanpa kita dosennya nggak mau terlibat biar mereka self learning gitu. Iya, ya itu biasanya self learning itu gratis itu. Jadi diasumsikan pembelajaran itu sudah mature, sudah dewasa, sudah merupakan self learner, self organizer, self advanced learner gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas itu tanpa dibimbing ya. Tetapi kalau makanya yang seperti itu biasanya nggak ada sertifikat ya. Kalau kita memiliki tanggung jawab mengatakan bahwa yes si peserta itu sudah mencapai kompetensi yang kita targetkan, artinya kita ada tanggung jawab moral, nah maka biasanya asesmen itu diperiksa. Nah biasanya yang diperiksa itu ada biayanya, seperti itu. Ya, jadi kalau yang tanpa biaya itu yang biasanya memang betul-betul dianggap si siswa itu bisa belajar mandiri dengan whatever materi yang diberikan. Ya. Satu orang penanya lagi ya Bu, yang terakhir silakan Bu. Masih 15 menit. Oh ya, nama saya Bu Luis. Bu, sebenarnya pertanyaan ini dengan Bu Omti dan Pak yang tadi tentang assessment itu saya agak masih bingung. Terus siapa yang periksa gitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita itu menyebarkan infonya tentang kegiatan ini gitu. Dan berapa lama itu bisa dijawab, artinya dirasakan bersamaan dengan tadi audiensnya. Terima kasih. Iya Bu, jadi siapa yang meriksa ya, yang bertugas mengelola MOOC itu biasanya ya dosen itu yang meriksa. Ya itu lain-lain ya, tergantung. Kalau di UT misalnya, di UT itu biasanya ya tutor. Jadi misalnya MOOC ini dia ada, kalau di UT istilahnya tutor ya. Tutornya saya misalnya, ya berarti saya yang harus meriksa hasil asesmen peserta itu. Tapi kalau misalnya di Maranatha itu dipisahkan antara yang menjawab interaksi dengan yang meriksa tugas, ya boleh-boleh juga. Jadi misalnya meriksa tugas itu adalah yang membuat soal misalnya. Jadi bisa aja membuat, jadi kalau saya kasih gambaran ya, itu sebetulnya tidak ada rumus. Jadi terserah bagaimana Bapak Ibu memanage itu ya. Saya kasih tahu misalnya kalau di UT ya. Di UT itu karena pesertanya banyak gitu ya, peserta online learningnya banyak. Satu mata kuliah itu bisa punya kelas paralel sampai 20, 30, 40, 50 kelas ya. Satu mata kuliah ya, satu mata kuliah online. Nah, bagaimana kan nggak mungkin 50 kelas nanti kualitasnya beda-beda gitu kan. Jadi di UT itu ada istilahnya master. Jadi misalnya master class itu yang membuat adalah si master dosen. Master untuk mata kuliah itu. Jadi misalnya saya adalah master dosen atau master tutor, kita bilangnya master tutor untuk mata kuliah seminar penelitian misalnya saya ya. Maka saya bertanggung jawab mengembangkan materi untuk mata kuliah itu, untuk online learning mata kuliah itu, dan saya bertanggung jawab membuat soal-soal baik sama trigger-trigger diskusi. Jadi diskusi itu kan biasanya mahasiswa kita kan suka nggak mau tuh ya, suka pasif. Jadi kita kasih trigger diskusi itu bisa kita kasih kasus, bisa kita kasih soal, pertanyaan, bisa apa aja trigger itu. Nah saya sebagai master itu saya bertanggung jawab membuat materi, menyiapkan materi untuk seluruh semester, menyiapkan trigger diskusi untuk berbagai sesi,
menyiapkan soal-soal assignment sama soal-soal tugas. Itu saya bertanggung jawab. Yang meriksa siapa? Yang meriksa adalah tutor kelas masing-masing. Tutor kelas itu bertanggung jawab menjawab dalam berdiskusi, berinteraksi dengan mahasiswa dalam diskusi, lalu memeriksa soal itu, memeriksa hasil asesmen dan sebagainya. Jadi kalau berikutnya ada pembagian tugas karena kelasnya banyak. Tapi kalau kelasnya cuma 1 atau 2, bisa dosen yang bersangkutan yang melakukan semuanya. Jadi tergantung situasi dan konteksnya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya dulu. Oh, bagaimana supaya orang tahu? Ya disosialisasikan. Berarti Maranatha harus mempromosikan misalnya di websitenya, di radio, di mana gitu ya. Ya pokoknya di sosial media, ya harus diberitahu kepada orang bahwa kami punya program ini loh. Gitu. Ya setelah itu hasilnya tentu tergantung dari ya yang namanya promosi ya Bu, efektivitasnya beda-beda saya kira ya, tergantung brand Maranathanya ini daya magnetnya kayak apa gitu kan. Nah, makanya itu juga salah satunya ikut konsorsium. Kalau misalnya ditaruh di ICE misalnya, ICE kan mungkin udah lebih dikenal gitu ya, dan nanti akan dilihat juga oleh audiensnya IPB, audiensnya itu karena mereka berkunjungnya di situ gitu kan. Oh ternyata ada juga nih yang gini dari ini gitu kan, seperti itu Bu. Jadi salah satu keuntungan kita berkonsorsium itu sebetulnya juga itu.